Jadi kali ini itu kita membahas mengenai earning per share atau laba yang kita dapat dari saham itu per lembarnya berapa sih laba yang kita dapat gitu. Terus untuk yang minggu lalu itu kan kita membahas mengenai penjurnalan terhadap equity. Itu tuh penjelasannya udah ada di YouTube kan ya. Jadi sekarang tuh kita langsung aja ke yang earning per share. Nah, untuk materi, konsep, dan sebagainya mungkin udah dijelaskan ya sama Bapak. Jadi kita langsung aja ke pembahasan soalnya. Yang dari Bapak ya, yang soal 1 itu ada PT Inetco Komputer Bandung mempunyai struktur modalnya tuh sebagai berikut. Bisa kelihatan di share screen. Kita langsung aja ke tahapan untuk menghitung earning per share. Yang pertama itu kita dapat menentukan jumlah saham beredarnya. Cara menentukannya itu di sini ada tanggal ya, tanggal atas transaksi sahamnya, terus sama perubahan jumlah saham dan jumlah saham beredarnya. Yang pertama itu, kalau di soalnya diketahui share capital ordinary yang outstanding ini dimasukin di awal, jadi kayak saldo awal gitu. Cuman kan biasanya ada yang tulisannya saldo awal per 1 Januari. Cuman kalau ini kan nggak tahu ya ini tuh saldo per berapa, jadi langsung dimasukin aja dengan asumsi ini itu samalah ada di 1 Januari gitu. Dan ini dimasukin sebanyak 1.500 lembar untuk outstanding share capital ordinary-nya. Terus kan pada tanggal 1 Januari juga ada nih transaksi mengenai saham baru, emisi baru saham biasa sebanyak 1.000 lembar, atau biasanya tuh kayak penerbitan gitu, penerbitan saham biasa sebanyak 1.000 lembar. Berarti karena tadi itu yang outstanding share capital ordinary, asumsinya itu juga ada per 1 Januari, jadi yang dari per 1 Januari ini kita jumlahin. Kalau penerbitan saham itu menjumlah, kalau penarikan saham atau ada saham treasury itu mengurangi jumlah sahamnya. Berarti saldo atau jumlah saham beredar per 1 Januari 2015 itu dari yang outstanding share capital ordinary 1.500 ditambah sama penerbitan saham biasa yang ada pada tanggal 1 Januari 2015. Jadi jumlahnya 2.500. Nah, kemarin tuh ada yang nanya, tapi di jumlah, jadi kan mentang-mentang sama gitu ya, emisi baru saham biasa, tapi jadi ini kan 1 Januari, terus di sini ada yang 1 Mei 2015, jadi kayak langsung dijumlah gitu. Nah, itu jangan dijumlah kayak gitu, soalnya nanti ngaruh buat menghitung rata-rata tertimbang, bisa kurang nanti jumlahnya. Jadi harus per bulannya gitu. Jadi misalnya ini 1 Januari ada transaksi, terus 1 Mei 2015 ada transaksi. Nah, sebelum 1 Mei 2015 ini itu tuh harus dijumlah gitu. Jadi yang berkaitan di periode bulan yang sama gitu. Kayak ini dijumlah karena sama-sama asumsinya 1 Januari 2015, jadi bisa dijumlah. Ada sebesar 2.500. Terus di 1 Mei 2015 ada lagi penerbitan emisi baru saham biasa sebanyak 500 lembar. Jadi jumlahnya, karena kan nggak ada transaksi lagi nih selanjutnya, berarti langsung aja jumlah yang per 1 Januari 2015 ditambah 1 Mei 2015 kita anggap itu sebagai posisi di 31 Desember 2015. Jadi jumlahnya 3.000 per 31 Desembernya. Nah, udah dapet nih posisi jumlah saham beredar per 31 Desember tuh ada sebanyak 3.000. Sebelum kita mencari rata-rata tertimbang, kita itu harus menghitung lama beredarnya dulu. Jadi tadi itu kan ada dari 1 Januari sampai 1 Mei. Nah, 1 Januari, Februari, Maret, April. Nah, Mei-nya itu nggak dihitung karena kan masih 1 Mei.
belum sampai 31 Mei. Jadinya jumlah bulan dari 1 Januari sampai 1 Mei itu adalah 4 bulan. Nah, terus dari 1 Mei, ini kan langsung karena nggak ada transaksi lagi, kita langsung asumsinya 31 Desember. Jadi langsung ke 31 Desember 2015. Nah, ini dari 1 Mei sampai 31 Desember 2015 itu berapa bulan? Nah, ini Mei-nya dihitung di sini, karena kan sebelumnya Mei-nya nggak dihitung. Jadi hitungnya Mei, Juni, Juli, Agustus, sampai Desember itu ada 8 bulan. Nah, Desembernya dihitung karena kan sampai 31 Desember. Jadi jumlahnya itu 8 bulan. Nah, setelah menentukan lama beredarnya, kita cari rata-rata tertimbangnya. Di sini ada tanggal beredar. Nah, sama nih kayak jadi untuk yang ini opsional gitu ya, kalau nanti kalian ditulis mau dibuat boleh, enggak juga nggak apa-apa, soalnya di sini juga biasanya jelas gitu. Cuman ini mah biar kalian kebayang gitu ngejelasinnya, jadi ditulisin sama aku teh. Nah, terus langsung aja masukin tanggal beredarnya. Yang pertama, dari 1 Januari 2015 sampai 1 Mei. Nah, tadi tuh jumlah saham beredarnya ada sebanyak 2.500 yang kita jumlahin ini. Kita masukin di sini 2.500. Nah, untuk penyesuaian itu biasanya kalau ada stock split. Cuman kan nggak ada ya stock splitnya, jadi kosongin aja. Terus untuk bagian tahunnya, tadi kan udah kita cari 4 bulan dari setahun itu ada 12 bulan, makanya jadinya 4/12. Rata-rata tertimbangnya tinggal dikalikan bagian tahun sama jumlah saham beredar, jangan dikali penyesuaian, karena kan ini 0, takutnya nanti hasilnya di sini 0 gitu. Kalau misalnya ada penyesuaiannya, baru dikaliin jumlah saham beredarnya, dikali penyesuaian, dikali bagian tahun. Begitupun yang selanjutnya dari 1 Mei 2015 sampai 31 Desember 2015 itu kan tadi ada jumlah posisi terakhirnya itu ada sebanyak 3.000 lembar. Penyesuaian yang nggak ada, bagian tahunnya 8/12. Rata-rata tertimbangnya dari 8/12 kali 3.000, jadi dapat rata-rata tertimbangnya ada sebanyak 2.000 lembar. Jadi jumlah rata tertimbangnya tinggal jumlahin aja dari atas ke bawah. Itu ada sebanyak 2.833. Terus setelah kita mencari rata-rata tertimbang, baru kita bisa menghitung earning per share-nya atau pendapatan per lembar sahamnya itu berapa. Rumusnya laba bersih dikurangi dividen saham preference dibagi rata-rata tertimbang. Kenapa dikurangin dividen teh? Soalnya dividen itu mengurangi ekuitas. Kan kalau misalnya kita dapat laba itu ada posisinya di kredit, otomatis ekuitas kita bertambah dong. Nah, kalau misalnya dividen itu kan posisinya ada di debit, makanya mengurangi ekuitas. Makanya di sini dividen saham preferensinya mengurangi laba bersih dibagi rata-rata tertimbang. Nah, kalau misalnya ada dividen saham biasa gimana teh? Pakainya yang dividen saham preference aja. Yang kalau ada dividen saham biasa berarti diabaikan. Nah, langsung kita masukin angka-angkanya. Tadi tuh di soal ketahui ada laba bersih sebesar 4 juta dan dividen yang dibagikannya itu ada sebesar 1 juta. Berarti langsung aja dimasukin 4 juta dikurangi si dividen yang dibagikannya itu 1 juta. Terus dibagi sama rata-rata tertimbangnya 2.833. Jadi dapatlah IPS-nya itu sebanyak 1.059 atau keuntungan saham per lembarnya itu ada sebanyak 1.059. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Cukup. Belum teh. Dilanjut aja. Cukup teh. Oke. Lanjut ya ke yang soal 2. Sebenarnya masih sama aja, cuman di sini tuh dividen saham preference-nya nggak tahu ada berapa. Terus ada stock split saham biasa. Jadi yang pertama sama kayak tadi ada outstanding share capital ordinary-nya itu sebanyak 4.500
lembar. Asumsinya ini per 1 Januari 2015. Terus dijumlah sama emisi saham biasa atau penerbitan saham biasa. Ada 1 Januari 2015 ada sebanyak 2.000. Jadi jumlahnya sampai 1 Januari 2015 itu ada sebanyak 6.500. Terus di 1 Mei 2015 ada stock split. Satu saham dipecah menjadi 2. Berarti si 6.500 ini kita kalikan 2. Kalau jadi dapat sebanyak 13.000. Kalau misalnya mau dimasukin lagi 6.000 di jumlah 6.500 juga boleh, cuman ini mah biar gampang gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada satu saham dipecah menjadi 3, berarti tinggal 6.500 dikaliin 3. Kalau jadi 4 tinggal kaliin 4. Nah, kalau misalnya 2 saham dipecah menjadi 1 gimana teh? Nah, itu berarti kita tinggal bagi aja. Jadi bagi 2 gitu. Si sahamnya kebalikannya aja. Terus kan didapat nih 6.500 dikali 2 jadi dapat saldo saham beredarnya per 1 Mei 2015 ada sebanyak 13.000 lembar. Terus di 1 Mei 2015 ada lagi emisi baru saham biasa, penerbitan saham biasanya itu sebanyak 800 lembar. Jadi jumlah posisi sampai per 31 Desember itu ada sebanyak 13.800. Selanjutnya menentukan saham beredar, ada yang mau coba? Halo, ada yang mau coba nggak? Dari 1 Januari sampai 1 Mei. Mau teh. Sebutin nama ya, nggak kelihatan soalnya. Sinta teh. Siapa? Sinta. Cinta, oke. Boleh. Yang dari 1 Januari sampai 1 Mei itu berapa bulan? 4/12. Oke. Kasih ya. Ada yang Ya. mau lagi di bawahnya? Aku mau. Siapa? Dwi. Aduh. So, 1 Mei sampai 1 Agustus. 3 bulan. Yoi, bener. Dari 1 Agustus sampai 31 Desember. Ada yang mau? Mega teh. Siapa Ega? Mega. Iya teh. Boleh. Boleh dari 1 Agustus sampai 31 Desember. 5 bulan teh. Yuk, betul. Makasih ya. Nah, kan udah dapet nih si lama beredarnya. Aduh. Terus kita cari rata-rata tertimbangnya. Nah, ada yang tahu nggak jumlah saham beredar dari 1 Januari sampai 1 Mei itu ada berapa? Dari sini. Aku teh. Siapa? Anissa. Anissa. Boleh. Ada 6.500. Yup, betul. Ada 6.500. Untuk bagian tahunnya? 4/12. Oke, makasih. Nah, terus kita langsung kaliin aja. Nah, ini kan ada penyesuaian ya kenapa sampai 1 Mei 2015 itu ada penyesuaian soalnya di sini tuh si penyesuaiannya terjadi dari 1 Januari sampai 1 Mei, makanya si penyesuaiannya hanya dimasukin di sini. Untuk 1 Mei yang ini nggak dimasukin, soalnya kan ini tuh 1 Mei-nya udah dihitung, kalau ini tuh 1 Mei-nya nggak dihitung gitu, jadi masih awal Mei, makanya penyesuaiannya cuma ada di sini aja. Lanjut, ada yang mau? Dari 1 Mei sampai 1 Agustus? Aku teh mau. Jumlah saham beredar boleh. Siapa? Sana. Oke. Berapa? Tapi mau ke bawah. Oke. Dari 1 Mei sampai 1 Agustus 13.000.
Bagian tahunnya 3/12. Oke. Sekalian deh bawahnya, biar cepet. Yang bawahnya 13.800. Oke. Bagian tahunnya 5/12. Oke, makasih ya. Terus cara seterusnya juga sama ya. Cuman ini nggak usah dikali penyesuaian biar hasilnya nggak nol. Terus dijumlah jadi dapat rata-rata tertimbangnya itu sebanyak 13.333. Terus kita lanjut hitung IPS-nya. Nah, untuk menghitung IPS kan karena di soal tuh diketahuinya rugi bersih. Nah, dimana kalau misalnya perusahaan itu mendapatkan rugi, pasti kan posisinya di debit ya. Dan kalau misalnya mendapat dividen pun posisinya sama di debit. Makanya di sini ketika mendapat rugi bersih itu harus dijumlah sama dividen saham preference-nya. Kalau mau pakai logika kayak kebalikannya aja. Laba bersih aja mengurangi dividen, berarti kalau rugi bersih itu menambah dividen saham preference. Gitu. Jadi terus dibagi sama rata-rata tertimbang. Jadi IPS-nya di sini rugi bersihnya 8 juta ditambah 200.000 dibagi 13.333. Nah, ada yang tahu nggak dapat 200.000 tuh dari mana? Kan dividen saham preference-nya tuh nggak diketahui di soal. Tahu. Gimana? Dari 2.000 dikali 1.000 dikali 10%. Yoi, betul. Jadi si 1.000 lembar sahamnya dikali sama harga per lembarnya. Harga per lembarnya tuh kan tadi berapa ya? Coba kita nyalakan dulu. Tadi itu ada 1.000 lembar. Nah, harga per lembar sahamnya 2.000 lembar. Berarti kan itu 2 juta dikali 10%. Jadi dapat sebesar 200.000. Nah, ini menambah si rugi bersih. Jadi ini tuh langsung dibagi aja dapat sebesar 615. Tapi ini diakuinya bukan sebagai keuntungan per lembar. Tapi sebagai kerugian saham per lembarnya itu ada sebesar $615. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Belum teh. Mau nanya. Boleh. Kalau buat yang nomor 1, Mm-mm. kan itu teh langsung diketahui dividen saham preferensinya, berarti nggak usah dihitung yang kali 10%. Nggak usah. Oh, oke. Langsung aja gitu teh. Iya. Tapi bentar, aku teh baru ngeh ya tadi pas baca soalnya lagi, ini tuh dividen yang dibagikan. Jadi ini tuh kemungkinan dividennya tuh ada dividen saham biasa, ada dividen preference. Berarti kalau misalnya kayak gini, harus cari dulu. Kalau misalnya di soalnya dividen preference yang dibagikan, nah itu baru langsung aja dimasukin 1 juta. Cuman kan ini tuh dividen yang dibagikan dan kita nggak tahu ya ini tuh dividennya preference atau biasa. Jadi harus dicari dulu kayak tadi berarti. Baru ngeh tadi baca soal lagi. Maafin. Gimana? Udah? Ada lagi nggak? Udah teh. Jadi dikali 1.000 kali 500 itu yang per lembarnya ya teh. Ya, terus dikali 10%. Nanti aku Ya. kirim yang benarnya. Ya, terima kasih. Itu yang nanya siapa? Sinta teh. Oke. Lanjut ya. Lanjut ke soal 3. Aku capek ngejelasin. Ada yang mau nggak ngejelasin? Udah paham Ren ya yang gini mah. Cuman sama. Nah kalau ini tuh di soalnya diketahui di 1 Januari 2015 tuh ada saldo awal nih sebanyak 10.000 lembar saham. Nah kalau kayak gini berarti nanti tuh si saldo awalnya tuh masuk sendiri nih di sini. Jadi nggak dimasukin. Yang pertama dimasukin tuh bukan penjumlahannya tapi si ini.
Karena kan diketahui per 1 Januari saldo awalnya tuh sebanyak 10.000. Nah, kalau yang tadi itu kan kayak asumsinya 1 Januarinya tuh ada 2, jadi kita jumlahin dulu, berarti per 1 Januari ada 6.500. Nah, kalau yang ini kebetulan gitu di soalnya tuh diketahui 1 Januari 2015 ada saldo awal sebanyak 10.000. Terus di 1 Mei 2015 membeli kembali saham biasa atau saham treasury. Nah, tadi kalau saham treasury itu mengurangi si jumlah lembar saham, berarti si 3.000-nya dikurangi sama saldo awalnya 10.000. Jadi yang 1 Mei 2015 saldonya itu ada sebanyak 7.000. Terus 1 Juli itu ada pemecahan saham, 1 lembar saham menjadi 3 lembar, berarti kita tinggal kaliin aja si 7.000-nya sama 3. Jadi 7.000 kali 3 jadi dapat saldo jumlah saham beredarnya per 1 Juli itu ada sebanyak 21 lembar. Terus 31 Desember 2015 ada menerbitkan 50.000 saham biasa secara tunai. Berarti kalau menerbitkan itu di jumlah, jadi posisi per 31 Desember itu jumlah saham beredarnya ada sebanyak 71.000. Terus untuk menentukan lama beredar juga masih sama ya, gitu-gitu aja. Ada 4. Jadi 1 Januari sampai 1 Mei 4 bulan, 1 Mei sampai 1 Juli 2 bulan, 1 Juli sampai 31 Desember 6 bulan. Terus nyari rata-rata tertimbangnya nih. Nah, di sini tuh kan tadi tuh ada ya yang per 1 Januari 2015 sampai 1 Mei 2015 jumlah saham beredarnya itu adalah jumlah saham pada saldo awalnya itu ada 10.000. Terus kenapa yang ini tuh masuk ke penyesuaian teh? Kenapa nggak penyesuaiannya di sini aja gitu kan? Transaksinya itu ada di 1 Juli gitu. Kenapa di sini juga dikali? Karena kan yang dikali 3 di sini itu saldo dari 1 Januari 2015 sampai 1 Juli 2015. Makanya di sini juga kena penyesuaian yang 1 Januari sama 1 Mei-nya gitu. Makanya di sini dikali penyesuaiannya. Untuk rata-rata tertimbangnya sama, tinggal jumlah saham beredar dikali penyesuaian dikali bagian tahun sampai ke bawah kayak gitu. Terus di jumlah dapatlah rata-rata tertimbangnya sebanyak 28.167. Terus kita hitung IPS-nya. Untuk IPS-nya ini soal diketahui ada laba bersih sebanyak 580.000. Terus dikurangi dividen saham preferensinya 100.000 dari 100.000 lembar dikali $1. Kan kebetulan juga nggak diketahui ya persentasenya, berarti nggak usah dikali persentase, tinggal dikali si harga per lembarnya, terus dibagi sama rata-rata tertimbangnya. Jadi IPS-nya itu ada sebanyak $17 keuntungan per lembar sahamnya. Sampai sini ada pertanyaan? Teteh mau nanya lagi boleh? Boleh. Kalau buat penyesuaian, nomor 3 sama nomor 2 tuh bedanya apa? Kan yang ini mah si transaksinya, terus ikutan yang atasnya. Kalau yang satu lagi mah, kenapa malah di atasnya gitu teh yang penyesuaiannya bukan di transaksinya? Soalnya itu gini kan kayak transaksinya tuh ini tuh dari sini sampai, jadi ini tuh 6.500 tuh saldo per 1 Januari sampai dari 1 Januari sampai 1 Mei 2015. Sedangkan baru kan di sini ada stock split di sini teh. Kalau di sini jadi di sini tuh ada 2. Jadi ada kan ini tuh beda ya. Pas di menghitung rata-rata tertimbang juga yang 1 Januari ini punya sendiri di sini. Maksudnya kayak ada saldo jumlah saham beredarnya tersendiri. Kalau yang ini mah kan di jumlah gitu tadi teh. Nah, yang ini mah di jumlah. Dan ini tuh asumsinya ini tuh 1 Januari 2015 sampai 1 Mei 2015 jumlah saham beredarnya tuh 6.500. Sedangkan yang ini 1 Januari sampai 1 Mei 2015 tuh udah ada 10.000. Terus 1 Mei 2015 sampai 1 Juli udah ada nih 3.000 kan dikurangin. Jadi ini tuh dari 1 Mei sampai 1 Juli itu tuh ada 7.000.
otomatis kan di sini udah kena 2 periode ya, 2 periode bulannya gitu dari 1 Mei sampai dari 1 Januari sampai 1 Mei, terus 1 Mei sampai 1 Juli. Makanya di sini ada 2 penyesuaiannya. Kalau yang ini mah kan baru 1 Januari sampai 1 Mei, makanya penyesuaiannya cuma 1. Mudah nggak? Oh iya Teh, paham. Terima kasih. Ya, jadi karena ini tuh udah diketahui, jadi per 1 Januari ada saldo awal gitu. Ada lagi? Tadi yang nanya siapa? Sinta Teh. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Teteh izin tanya. Boleh, siapa? Novel Teh. Kalau misalkan di awal itu nggak diketahui si outstanding share-nya berapa lembar, terus nggak diketahui saldo awalnya gitu, langsung pembelian saham biasa misalkan, itu tuh gimana Teh? Berarti langsung dimasukin aja di 1 Januari 2015, misalnya ada transaksi membeli saham biasa, langsung dimasukin aja. Itu jadi saldo awalnya berarti nanti. Berarti ntar Teh langsung ditambahin sama pembelian saham selanjutnya gitu ya Teh? Ya. Oke, makasih Teh. Oke. Ada lagi? Cukup? Mau nanya Teh, Boleh. Siapa? kan di Ramdhani Teh. Oke. Kan di soal kan itu ada pembelian sahamnya itu tanggal 31. Ya. Nah, kenapa di tabelnya dari tanggal 1 sampai 31 Desember Teh? Nah, itu soalnya ini nih kan di sini tuh 1 Juli apa ya, biar pas 12 bulan. Ini ya bilangnya. Soalnya kalau disatuin gak bisa gitu. Gimana ngomongnya, aduh. Jadi Enggak Teh, kalau enggak gini apa sih? Kalau misalkan di 31 Desember mah kemarin juga ada Teh contoh soal dari si Bapak. Kata Bapak cenah ya udah nggak usah dimasukin aja gitu Teh. Wah, kenapa? Jadi itu Teh cenah saldo akhirnya juga gitu Teh. Oh. Kalau ada 31 Desember nggak usah dimasukin, kata Bapak. Iya, soalnya mau di apa namanya Teh? Mau disesuaikan juga, ya kan nggak itu, baru juga sehari katanya gitu. Oh, jadi nggak dihitung. Oke. Siapa tuh? Makasih ya, Ramdhani. Iya Teh. Berarti di sini nanti langsung 6 bulan ya. Kayak tuh. Soalnya dulu aku ngerjainnya gini persis soalnya. Kasih ya, ada lagi nggak? Ada lagi? Soalnya kalau aku kirim ke Bapak juga gitu ya, Excelnya ini mah curhat aja gitu. Kalau kirim ke Bapak, Pak itu sudah benar, sudah betul, udah gitu ya. Pokoknya penilaian Bapak tuh gak lihat jawaban kalian benar atau enggak, cuman kayak dilihat, cuman lebih lihat kalian paham gak sih konsepnya gitu. Lanjut ya. Ya Teh. Oke. Lanjut yang soal 4, ini tuh sebenarnya sama kan ya kayak soal 1, cuman ada penambahan di sini emisi baru saham biasa 700 sama penarikan saham biasa yang beredar 250. Berarti sama seperti yang sebelumnya dijelasin, tinggal dijumlah aja. Si saldo dari 1 Mei sampai 1 Julinya itu kan ada 3.000 dijumlah sama emisi baru saham biasanya 700.
jadi 3.700. Terus ada penarikan saham biasa yang beredar sebanyak 250. Jadi posisi per 31 Desember ada sebesar 3.450. Untuk lama beredar, ada yang mau jawab lagi tapi kayaknya udah pada bisa deh. Biar cepet. Ada 4 bulan, 2 bulan, 2 bulan, 4 bulan. Berarti ini, nah kalau ini masuk ya 31 Desembernya mah. Soalnya nggak ada penambahan di 31 Desember, jadi langsung ke 31 Desember. Di sini jumlah saham beredar dari 1 Januari sampai 1 Mei ada sebanyak 2.500. Terus dari 1 Mei sampai 1 Juli ada sebesar 3.000. Terus dari 1 Juli sampai 1 September itu ada sebanyak ada 3.700. Terus dari 1 September sampai 31 Desember itu ada sebanyak 3.450. Karena nggak ada stock split, penyesuaiannya kosong. Untuk bagian tahunnya itu menyesuaikan tadi jumlah bulannya bagi total bulan dalam setahun. Terus dijumlahin aja rata-rata tertimbangnya jadi 3.100. Terus untuk menghitung earning per share-nya masih sama, laba bersih dikurangi dividen saham preference. Terus di sini juga dividennya tadi salah ya, nanti dicari dulu si dividen saham preference-nya karena di sini clue-nya cuma dividen yang dibagikan. Terus jadinya didapat laba bersih dikurangi dividen saham preference dibagi sama rata-rata tertimbangnya 3.100, jadi earning per share-nya itu $1.613. Jadi keuntungan saham per lembarnya segini, cuma nanti dibenerin lagi. Terus untuk soal 5 di sini ada yang mau lanjutin nggak? Ada yang mau lanjutin nggak? Dwi boleh nggak Teh? Boleh. Yang saham beredar ya? Itu kan udah ya. Lanjut aja Teh, scroll ke bawah. Oh, jadi di sini transaksinya apa? Habis ini gitu ngapain? Berarti 6.500 dikali 2. Duanya yang stock split tadi. 1 Mei ya. Hmm. Jadi jumlahnya 13.500. 13.000. Oke, kasih. Ada lagi yang mau? Oh enggak. Teteh aku mau. Siapa? Sana aja. Boleh. Tanggal 1 Agustus 2015 emisi baru saham biasa, saham beredarnya 800. Di sini ada 800 Jadi, gitu. Jadi totalnya 13.800. Oke, kasih. Ada yang mau coba lagi? Mau coba. Boleh, siapa? Yulia. Oke. 1 September 2015 emisi baru saham sebanyak 700 lembar. Berarti di sini 700. Oke. Jumlahnya. Lalu hasil jumlahnya 14.500. Sip. Kasih ya. Oke. Terus Ya. ada lagi yang mau coba? Siapa? Afrida. So. 1 November 2015 penarikan 250. Berarti di sini mengurangi menjumlah. Mengurangi. Oke. Jadi jumlahnya 14.250. Sip. Mantap. Kasih ya.
Untuk menentukan lama beredarnya pun udah pada tahu lah ya. Dari 1 Januari sampai 1 Mei 4 bulan. Terus dari 1 Mei sampai 1 Agustus 3 bulan. Dari 1 Agustus sampai 1 September 1 bulan. 1 September sampai 1 November 2 bulan. Dan 1 November sampai 31 Desember itu 2 bulan. Untuk mencari rata-rata tertimbangnya, kita tinggal masukin aja dan dari jumlah-jumlahnya ini ke jumlah saham beredar sahamnya. Terus untuk penyesuaiannya itu karena terjadi dari 1 Januari sampai 1 Mei, makanya penyesuaiannya di periode itu aja, dari 1 Januari sampai 1 Mei. Terus untuk bagian tahunnya masih sama kayak yang sebelumnya, yang kita cari di menentukan lama beredar. Dan rata-rata tertimbangnya sekali lagi kita kali bagian tahun penyesuaian sama jumlah saham beredar. Untuk yang tidak ada penyesuaian jangan dikali 0 biar enggak 0 jumlahnya. Terus rata-rata tertimbangnya itu kita jumlahin dari awal periode sampai akhir itu ada sebesar 13.525. Terus untuk menghitung IPS karena di sini rugi juga. Jadi rugi ditambah dividen saham preference-nya dibagi rata-rata tertimbangnya itu 13.525. Jadi jumlah IPS-nya itu ada sebesar 606. Kerugian saham per lembarnya. Sampai sini ada pertanyaan untuk keseluruhan. Paling itu ya nanti dibenerin lagi yang tadi yang dividen dibagikannya karena dividennya itu bukan dividen saham preference. Terus sama yang info tadi baru tahu dari Ramdhani yang katanya kalau ada transaksi 31 Desember itu nggak usah dimasukin karena kepepet kali ya, nggak keburu ngitung lagi udah mau nerbitin laporan tapi baru lagi ada transaksi jadi nggak dimasukin. Udah. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Untuk keseluruhan